Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran sehingga hafal 30 juz. Dan mudah-mudahan yang menjawab salam yang punya masalah Allah berikan hikmah dan solusi dari masalah. Dan mudah-mudahan yang menjawab salam Allah angkat derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Al-ayat sadaqallahul adim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang saya hormati pimpinan Pondok Latansa Qur'ani Al-Mukarram Al-Ustad Yusa, dan juga yang saya hormati para santriwali yang alhamdulillah, para wali santri yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan ini, dan juga yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Di antara nikmat yang Allah berikan, Allah senantiasa memperhatikan kita sehingga hati kita tergerak untuk bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ada teman-teman kita yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa lulus ujian 5 juz, dan di antaranya ada saudari Enok dan juga ada saudari Putri, dan mudah-mudahan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, di antaranya bahwasanya kita sebagai manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Sehingga Allah sendiri mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingat saya maka saya akan mengingat kalian. Dan juga senantiasa bersyukur kepada saya, dan jangan pernah kupur atas nikmat yang saya berikan. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah semua fasilitas yang Allah berikan pada diri kita. Di antara fasilitas yang Allah berikan kepada kita, di antaranya Allah memberikan mata, Allah memberikan tangan, Allah memberikan telinga, plus Allah memberikan hati yang akan meninjau semua anggota tubuh kita. Sehingga Allah sendiri mengatakan, walaqad darana li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh kata Allah, kebanyakan manusia itu akan saya masukkan ke neraka jahanam. Kebanyakan manusia dan jin itu akan saya masukkan ke neraka jahanam. Lahum qulubul la kata Allah, lahum qulubul la, ada yang tahu? Lahum qulubul la yaqiluna. Mereka punya hati kata Allah tapi tidak berpikir dengan hati tersebut.
sebut walahum adzanu la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi enggan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata kata Allah tapi enggan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, ulaika kal an'am, orang yang demikian itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Di sini artinya bahwasanya kita punya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperhatikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat mata, nikmat telinga, dan juga nikmat hati yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk senantiasa diperlihatkan terhadap Al-Qur'anul Karim. Untuk senantiasa memperhatikan Al-Quran dan ambil hikmah daripada Al-Quran tersebut. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghafal, mempelajari, dan juga mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Sehingga kata Allah, bagi mereka yang menghafal Al-Quran, bagi mereka yang mempelajari Al-Quran, dan bagi mereka yang bisa mengamalkan isi Al-Quran, kata Allah, inna lillahi azza wa jal ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Sehingga para sahabat bertanya, kila manhum ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang menjadi ahli atau keluarga engkau, keluarga Allah? Sehingga Nabi SAW bersabda, qala hum ahlul Quran wa khassatuh, mereka adalah ahli Al-Quran yang akan menjadi keluarganya Allah, dan juga ada orang-orang tertentu yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya, kita menjadi salah satu di antara keluarga Allah kelak di jannah. Termasuk ketika di dunia ini, ketika kita senantiasa bersama Al-Quranul Karim, maka kita bisa menjadi salah satu ahli atau keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, dan juga jangan pernah menyerah untuk senantiasa menghafal, mempelajari, dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran yang mulia, maka setiap orang yang menghafal, mempelajari, dan juga mengamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia, sebagaimana mulianya Al-Quran. Kalaulah kita tahu bahwasanya kemuliaan Allah itu hanya melihat orang yang mulia, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa, kata Allah. Ketakwaan tersebut bisa dilihat ketika orang bisa memahami Al-Quranul Karim, ketika orang bisa memahami Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sababiyah atau wasilah kita menjadi ahli atau menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama yang disampaikan, bahwasanya kita tidak boleh bosan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Yang kedua, karena Al-Quran merupakan kitab yang suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya keyakinan setan adalah musuh kita. Dan setan akan senantiasa menghalangi setiap manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempelajari Al-Quran pasti senantiasa dihalang-halangi oleh setan. Kenapa? Karena setan gak mau melihat manusia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia gerah, enggan melihat manusia itu mulia. Maka setiap manusia pasti akan digoda oleh setan tersebut. Sehingga Allah sendiri mengatakan, inna hadza syaitanu aduwwun lakum, inna hadza syaitana aduwwun lakum, sesungguhnya setan ini adalah musuh buat kalian. Fattakhidhu aduwa, jadikanlah setan itu musuh. Apa yang dilakukan setan untuk menghalang-halangi manusia dalam menghafal Al-Quran?
Di antaranya setan akan membuat lupa terhadap Al-Quran. Itu poin pertama. Setan akan membuat lupa manusia terhadap setan akan membuat manusia bosan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena setan itu punya khutwat, punya jalan jitu untuk menghalang-halangi Bisa dicek. Kita duduk 5 menit saja membaca Al-Quran, menghafal Quran, itu terasa berjam-jam. Tapi kita duduk sejam, 2 jam, 3 jam, sampai berhari-hari menghadap HP misalkan, atau kita misalkan ngobrol sama teman, itu terasa sebentar. Ini bisa dibuktikan bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kitab yang mulia. Sehingga setan tidak mau manusia senantiasa bersama Al-Quran. Makanya kita harus melawan setan. Kata Allah, "Fattakhid aduwa", jadikan setan itu musuh. Lawan setannya, lawan setan. Jangan biarkan setan senantiasa bersama dengan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa mengikhlaskan diri, khususnya ketika menghafal Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW pertama kali menerima wahyu. Ketika pertama kali menerima wahyu, Nabi SAW kebingungan. Ketika malaikat Jibril datang, seraya mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Ma'ana biqra'in." Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca. Itu kata Nabi SAW. Kemudian malaikat mengulangi dengan kalimat yang sama dan enggak dirubah. Kemudian Nabi menjawab dengan kalimat yang sama sampai 3 kali. Malaikat menggenggam Nabi SAW seraya mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Wahai Muhammad SAW, sekalipun engkau tidak bisa membaca, sekalipun engkau tidak tahu tentang Al-Quran, ketika dalam hati engkau ditanamkan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kemudahan engkau. Sebagaimana Allah juga sangat mudah menciptakan engkau. Apalagi Allah menanamkan Al-Quran pada diri engkau, ya. Apalagi Allah menanamkan Al-Quran pada diri engkau. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Baca dengan menyebut Tuhan yang telah menciptakan. Artinya Allah menciptakan seluruh alam, itu sangat mudah. Apalagi menanamkan Al-Quran pada jiwa setiap manusia. Dan catatannya, Allah akan berikan kemudahan tersebut ketika Allah memilih hamba-hambanya. Ketika Allah memilih hambanya. Sehingga Allah sendiri mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Di antara Allah menjaga Al-Qurannya, Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Ya, Allah berikan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang terpilih. Allah tanamkan kepada diri hamba-hamba yang terpilih. Dan mudah-mudahan kelak kita menjadi salah satu di antara hamba Allah yang Allah pilih, sehingga kita menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang atau menanamkan Al-Quran pada diri kita. Takbir. Takbir. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya, insya Allah untuk kedepannya ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yaitu termasuk diantaranya mungkin untuk piala ini yang terakhir akan diberikan kepada saudari Nok dan juga Putri. Untuk kedepannya tidak ada lagi pembagian pialanya. Jantan setiap orang yang sudah hafal 1 juz itu tidak mendapatkan piala. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Sikap kita terhadap ini ikhlas dan sabar. Luruskan niatnya. Jangan pernah kita semangat menghafal Al-Quran karena hanya mengajar piala. Tapi kejarlah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan mudah-mudahan dengan adanya hal yang demikian itu akan menjadikan hati kita lebih lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan catatannya, ada yang akan mendapatkan piala ketika yang mereka di mana mereka lebih dari target yang diharapkan. Misalkan dalam satu semester targetnya 2 juz atau 3 juz misalkan, kemudian dia melebihi sampai 4 juz, mungkin akan ada piala yang akan diberikan oleh pihak pengurus, khususnya pimpinan Pondok Latansa Qur'ani, sebagai penghargaan buat beliau yang benar-benar serius dalam menghafal. Kemudian insya Allah kedepannya kita punya agenda baru, di mana agenda baru ini setiap setahun sekali atau setahun ada 2 semester, semester 1 dan semester 2, dan setiap semesternya ada target sekitar 3 juz. 3 juz, 2 juz, 2 juz. Setiap semester 2 juz. Artinya kita dalam 3 tahun mengharapkan hafal 10 juz, ya. Dalam satu semester 2 juz. Sedangkan kita punya target selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun ini harus hafal 10 juz. Dan untuk sekarang insya Allah kita sedang membahas tentang tahsin. Kemudian minggu depan insya Allah mulai masuk ke tajwid, ya. Minggu depan masuk ke tajwid. Kemudian tajwid selama 2 bulan. Setelah selesai 2 bulan, kemudian masuk tilawah. Setelah tilawah baru kita menghafal, ya. Baru menghafal, ya. Dan hafalan ini harapan dalam 3 tahun 10 juz. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal Al-Qur'an. Takbir. Takbir. Untuk selanjutnya ini ada penghargaan buat saudari Nok dan juga Putri yang alhamdulillah beliau sudah bisa mencapai mungkin lebih dari 5 juz, cuman yang diujikan baru 5 juz dan dinyatakan sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat diri kitanya untuk lebih semangat. Fastabiqul khairat, nah, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Nok sama Putri mungkin dia berlomba-lomba, dan mudah-mudahan teman yang lain pun ikut berlomba. Walaupun saya belum 1 juz hafal, saya harus bisa mengejar Putri dan juga Nok. Itu bagusnya, itu wacanya sangat bagus. Makanya kata Allah tidak ada hasad illa fisnatain, kecuali dalam 2 perkara. Di antaranya orang yang Allah berikan Al-Quran. Hasad ini, yang dimaksud hasad di sini adalah menginginkan kita seperti orang tersebutnya. Kita ingin seperti orang tersebut tanpa menjatuhkan orang tersebut, yang dimaksud di sininya. Apa lupa namanya. Sedangkan kalau masalah harta itu beda lagi, nya. Beda lagi. Dan mudah-mudahan, ya, beliau Nok dan juga putrinya bisa membanggakan kedua orang tuanya, kemudian keluarga-keluarganya, dan mudah-mudahan selain di dunia beliau bisa membanggakan kedua orang tuanya, kelak di akhirat pun bisa memberikan syafaat kepada keduanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk